Halo, selamat malam semuanya. Hari ini kita bertemu lagi di pertemuan keenam. Pertemuan tengah ini kita akan belajar tentang optimasi sumber daya. Bagaimana cara mengoptimasikan sumber daya. Tentunya, oke, let me share before. Oke, jadi ini udah pertemuan keenam ya terkait optimasi sumber daya. Oke, apa aja yang akan kita pelajari? Yaitu yang pertama adalah pemuatan sumber daya, pengumpulan sumber daya, analisis ketersediaan, dan pemerataan sumber daya, penghalusan sumber daya atau smoothing, habis itu penjadwalan dengan sumber daya terbatas. Ini dia step ya. Nanti saya akan jelaskan step by step. Jadi memang dia bentukannya bagaimana cara apa namanya? Mengestimasikan atau mengoptimasikan sumber daya mulai dari pemuatan sampai penjadwalan sampai dengan terbatas. Oke, jadi untuk memperhitungkan sumber daya ke dalam jadwal, pertama-tama yang perlu dilakukan adalah pemuatan sumber daya atau resource loading ke dalam setiap aktivitas. Sebagai ilustrasi, berikut gambar yang menampilkan sebuah jaringan aktivitas satu dengan satu jenis sumber daya, misalnya aktivitas A. Wait, misalnya aktivitas A mempunyai 2 hari waktu atau durasi dengan pemuatan sumber daya 3 hari, 3 orang per hari, seperti itu. Demikian seterusnya. B untuk B itu durasinya 2, jadi 2 orang per 1 hari. Ini juga C-nya 5 hari durasinya. Setiap harinya itu ada 4 orang dan seterusnya hingga H, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada penentuan jalur kritis yang sebelumnya kita telah lakukan, bahwa yang lebih tebal kotak tepinya itu merupakan jalur kritis. Kenapa dikatakan jalur kritis? Saya ulangi bahwa memang tidak ada kelonggaran antara fastest start dan early startnya. Fastest start sama fastest finish. Jadi benar-benar nggak ada kelonggaran atau perbedaannya itu sama dengan nol. Kita bisa lihat bahwa 17 kurang 17 itu nol, 15 kurang 15 nol, begitu seterusnya. Berbeda dengan yang jalur non kritis, dia ada kelonggaran, perbedaan 8 ke 15 itu ada 7, begitu pula pada saat startnya. Jadi ada waktu kelonggaran 7 hari yang bisa dikatakan juga tidak bisa terlambat, tapi memang ada kelonggaran di situ. Jadi ini masih ada toleransi, sedangkan jalur kritis ini tidak ada jalur. Nah, karena jalur kritis ini kita lihat seperti ini kita bisa tuliskan seperti ini pada diagram grafik berpagar. Mulai dari early start, mulai dari A kedua. Itu A kedua, kalau kita lihat, dia durasinya 2. Berarti kita tulis di durasi bawah ini adalah 17. Kenapa? Karena memang durasinya itu sampai 17. Kita perhatikan jalur kritisnya aja, yaitu ACEGH, yaitu ACG ACEGH. Kita lihat mulai dari A, karena durasinya 2, makanya dia berakhir di 2. Kita lihat bahwa jalur kritis untuk C, karena dia jalur kritis ya. Jadi kita tambah nih, 5 tambah 2 dia berakhir di 7. Ini 7 tambah 3 berakhir di 10, 10 tambah 5 itu 15, 15 tambah 2 itu 17. Karena ini bukan jalur kritis, ini bisa ada kelonggaran, seperti itu. Dengan demikian, dilakukan pemuatan sumber daya atau resource loading pada setiap aktivitas kritis, dalam bentuk diagram batang. Jadi misalnya, untuk sumbu X ini adalah waktunya, untuk sumbu Y ini adalah jumlah resource-nya atau sumber dayanya. Mulai dari 0 ke 2 itu titik kritis A, itu dia butuh 3 sumber daya. Kalau kita lihat ini dia 3 per harinya. Di sini 4, 6, 4, 3. Jadi untuk A itu 3, untuk C-nya itu 4, E-nya itu 5, 6, G-nya itu kembali ke 4, dan H-nya itu kembali ke 2.
Jadi resource loading itu adalah tahap bagaimana kita membuat eh, resource loading atau tahap awal atau inisial awal mengalokasikan eh, resource atau sumber dayanya. Jadi nanti outputnya kurang lebih seperti ini. Ini nggak perlu diotak-atik karena kita akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu apa setelah teman-teman beristirahat dan memberikan pertanyaan untuk di bagian resource loading ini. Oke, times up. Kita lanjut ke materi berikutnya. Jadi langkah berikutnya adalah pengumpulan sumber daya atau resource aggregation. Apa itu resource aggregation atau pengumpulan sumber daya? Menjumlahkan kebutuhan setiap jenis sumber daya untuk semua aktivitas. Kalau tadi hanya kritis, sekarang kita menambahkan untuk setiap satuan waktu. Seperti yang aku perlihatkan ini kalau dia mulai dari early start ya. Kalau dia mulai dari early start, kalau kita lihat di sini kan awalnya masih A, C, E, G, H. Ini kita tambahkan nih B, D, dan F yang belum ada. Untuk B karena dia durasinya 2, jadi kita tarik garis sepanjang 2 sampai sini. Terus itu kuantitinya berapa? Yaitu 2. 2. Kuantitinya dapat dilihat dari mana? Dapat dilihat pada soal sebelumnya. Yaitu 2 ya. Jadi kita ambil nih 2 lah. Jadi 4 tambah 2 6. Sama dengan di sini, dia D itu ada 3, sehingga kita bisa tambahkan 3 nih. Jadi 3 tambah 4 7. Untuk F-nya, karena dia 2 dan terbelah di antara C dan E, ini bisa dibagi nih. F-nya 1 ke durasi sebelum 7, F1-nya lagi ke durasi yang di atas 7. Nah, ini salah satu caranya untuk pengumpulan sumber daya. Jadi pengumpulan sumber daya adalah menjumlahkan kebutuhan setiap aktivitasnya, menambahkan kepada diagram batang ini. Kalau kita lihat bahwa kebutuhan sumber daya tertingginya itu terletak di hari 7 sampai ke 8, yaitu sebesar berapa orang? Ada 8 orang. Seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita menyusun dari belakang atau late start seperti itu. Jadi ini agak maju ke belakang, namanya juga late start atau akhirnya selesai di akhir atau terlambat. Nah, mulai dari F. F ini kan 2 ya, jadi disimpan aja di sini setinggi 2, selebar, durasinya 2 hari, yaitu 13 ke 15. D itu 11 ke 13, durasinya 2 hari, kebutuhannya 3 orang, jadi ditambah sampai 3 orang, itu 7 nih. Nah, karena di sini dia B makan 2 waktu, makanya dibagi aja, dibagi 2, yaitu B dimakan pada saat G 5 hari dan B satunya lagi makan di pada saat E 3 hari. Seperti itu yang dimaksud dengan pemuatan sumber daya. Jadi setelah kita melakukan tadi em, pemuatan, sorry, setelah itu kita melakukan pengumpulan, mengumpul sumber daya. Nanti kita akan lanjut bagaimana caranya mengatur atau analisis ketersediaan dan pemerataan sumber daya. Jadi kita mau melakukan pemerataan karena ada yang ingin kita capai. Seperti itu. Oke, sebelum itu teman-teman boleh brainstorming dan bertanya dalam 1 menit dari sekarang.
Oke, lanjut lagi. Jadi berikutnya adalah analisis ketersediaan dan pemerataan sumber daya. Kalau kita lihat tadi dia berkumpulnya di depan atau enggak di akhir itu early start sama latest finish. Kalau kita lihat ya. Nah, sekarang ini ada beberapa metode pemerataan. Yang pertama pemerataan sumber daya yang pertama. Kalau tadi kan masih yang terbanyak itu 8 pekerja. Sedangkan kita mau minimalisir nih 8 pekerja itu. Karena tadi kan kalau nggak D-nya yang dibagi, eh F-nya yang dibagi dua di sini, B-nya yang dibagi dua di sini. Sekarang kita mau melakukan mengurangi kebutuhan pekerjaan karena memang kita mau mengoptimasi. Optimasi adalah di mana kita mau melihat sumber daya yang kita pakai itu betul-betul optimal. Seperti itu. Optimal itu dia tentunya tidak ada boros pekerja dan mendapatkan pemerataan yang bagus. Seperti itu. Kalau kita lihat bahwa di sini dibagi, kalau tadi kan dia awal banget sama akhir banget. Di sini ada pembagian B, D, dan F. B dan D. Kalau kita lihat, ini cara yang pertama, dibagi aja B dan D. Ini kan F tadi, ini bisa dikebelakangin. Kenapa bisa dibelakangin? Karena memang jalur kritis ini masih bisa seperti ini, terlambat seperti ini. Karena ini yang nggak boleh terlambat. Jadi B sama D tetap di lokasi yang sama. F-nya ini kita geser sampai ke belakang nih, ke 10 sampai 12. Makanya jadi yang tertinggi saat ini di 7 pekerja, 7 sumber daya. Nah, cara lainnya ada yang seperti ini juga. B-nya yang di depan ini sendiri aja, D dan F-nya ini di belakang. Seperti ini, D dan F. Seperti itu. Nah, namun ini masih pemerataan ya. Jadi kita melakukan pemerataan tergantung preferensinya teman-teman, nyamannya teman-teman, dan ilmu pengetahuannya tentunya segala yang menunjang. Di sini B, D, dan F ini masih bisa dikatakan dia apa namanya masih belum optimal. Kenapa masih belum optimal? Karena dari A to E ini masih grafiknya masih seperti ini. Kalau kita lihat ya, pointerku ke atas dari A ke atas B. Nah, di hari 10 sama 11 ini turun lagi nih. Kenapa? Di sini tuh harus nggak kosong. Kenapa harus nggak kosong? Karena memang eh, apa namanya pilihan tepatnya bahwa di sini tuh ibarat kata di hari ke-10 kita ada 6 pekerja. Tiba-tiba di ke-11 ini dia butuhnya 4 doang. Artinya dua ini nganggur dong. Sedangkan kita nggak mau melakukan pekerjaan yang ada pekerjanya nganggur kan. Nah, that's why tahap selanjutnya adalah smoothing atau resource smoothing. Seperti itu. Ya, jadi total resource terbanyak saat ini adalah 7. Jadi kita hanya melakukan penghalusan. Sehabis ini teman-teman boleh istirahat dulu selama 1 menit. Teman-teman boleh bertanya lagi di kolom komen. Oke, waktunya starting now. Oke, selanjutnya adalah penghalusan atau smoothing sumber daya. Jadi kalau diperhatikan tadi ya yang terpisah grafiknya tuh masih naik turun. Sedangkan kalau kita cari sumber daya nggak mungkin kan ada yang nganggur pada saat tengah-tengah proyek berjalan. Otomatis kita harus tumpuk di tengah. Artinya kenapa itu mesti di tengah? Artinya itu di awal sampai ke tengah itu dia eh, berupa gunung yang menandakan bahwa
adanya peningkatan pekerja yang akhirnya seiring berjalannya waktu itu ada pengurangan pekerja. Akhirnya terbentuklah seperti ini. Sumber penghasilan sumber daya yang pertama. Nah, boleh di awal, ditumpuk di awal B dan D. Nah, awalnya kan ini B dan D-nya starting di sini. Ini boleh diratain ke kanan seperti itu. Jadi ini yang dimaksud dengan smoothing. Adapun cara kedua sama dilakukan hal yang seperti ini, cuman sama dia menumpuk di latest finish. Kalau ini tadi kan di sebelumnya itu dia earliest gitu. Jadi ini udah cukup stabil di mana kalau kita lihat A to D itu naik, eh, E mulai turun, kita kurangi, keluarkan pekerja, kita keluarkan lagi, dan akhirnya jadi sisa satu gitu loh. Karena kita mau mengoptimalkan pengeluaran, tentunya mengoptimalkan pengeluaran biaya finansial untuk membayar pekerja itu sendiri. Jadi resource-nya seperti itu. Nanti ini kita akan apa namanya? Perlihatkan juga di Microsoft Project seperti itu. Adapun materi yang terakhir hari ini yaitu penjadwalan dengan sumber daya terbatas. Nah, di sini contoh yang pertama adalah adanya perpanjang waktu proyek. Jadi sebenarnya apakah memungkinkan masih ditekan biayanya? Karena kan biayanya tergantung dari resource availability-nya atau ketersediaannya. Bagaimana kalau misalnya kita hanya em, apa namanya tersedianya 6 pekerja, kan susah ya cari pekerja. Jadi kalau kita lihat bahwa dampaknya akan adanya constraint scheduling, jadi perpanjangan waktu seperti itu. Kalau kita lihat di sini D-nya diturunkan. D-nya diturunkan yang awalnya tadi dia D-nya di sini diturunkan ke 10 sampai 12, otomatis para D-nya 2 hari ada perpanjangan 2 hari dari 17 sampai 19. Karena kita menekan adanya penambahan pekerja sampai ini. Berarti ada 6 kan? Otomatis resikonya menambah waktu. Seperti itu. Ada juga sebenarnya cara lain yang kedua yaitu begini. Tetap waktunya 7 hari, cuman pekerjaan D ini yang awalnya tadi 3, kita lebur, waktunya diperpanjang. Yang tadinya 2 hari, kita jadikan 3 hari dengan resiko dua pekerja. Nah, inilah kondisi yang paling optimal. Kenapa? Karena memang kita melakukan perpanjangan yang dengan menekan adanya sumber daya seperti itu. Nah, jadi pilihan lainnya adalah pembelahan aktivitas splitting menjadi 2 bagian untuk lebih agar menjadi sumber daya yang diperlukan itu tidak melebihi yang dimiliki. Karena kita punyanya 6, jadi kita atur sedemikian rupa yang ini. Jadi yang tidak boleh diganggu gugat itu adalah jalur kritis, yaitu A, C, E, G, dan H. Seperti itu. Oke, saya rasa untuk materi hari ini cukup singkat. Bagaimana nanti ini akan dipelajari lebih lanjut ketika kita melakukan penanggalan atau kalender sumber daya, antara lain jadwal pengadaan material, jadwal penggunaan peralatan, optimasi sumber daya. Di atas dapat diperlihatkan contoh sederhana supaya mudah dimengerti. Tentunya untuk lebih mudah praktis secara praktek, kita akan lakukan di Microsoft Project ataupun Primavera P6 tergantung availability-nya nanti. Oke, jika ada pertanyaan lebih lanjut, silakan tuliskan di komen. Kita bertemu di sesi kedua untuk sesi tanya jawabnya sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. See you, saya Teguh pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.